Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, dari pintu surga manakah kita akan dipanggil? Pintu-pintu surga ada 8, dan telah disebutkan bahwa jarak antara satu pintu ke pintu lainnya sejauh jarak antara Makkah dan Hajar atau antara Makkah dan Busra, sekitar 1200 km. Orang-orang yang saleh akan dipanggil semuanya sesuai dengan kebiasaan baik yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Barang siapa termasuk ahli puasa akan dipanggil dari pintu Rayyan. Semua kaum akan dipanggil dari pintu-pintu surga tersebut. Dan orang yang lebih dulu dipanggil dari seluruh pintu surga di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seperti yang telah disebutkan di dalam hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu dan pintu-pintunya telah terbuka, lalu penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini sedang kalian kekal di dalamnya. Surah Az-Zumar ayat 73. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Shad ayat 49 sampai 50 yang artinya, ini adalah kehormatan bagi mereka dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Saudara-saudariku yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, siapa saja yang menginfakkan hartanya dengan berpasang-pasangan di jalan Allah, arti berpasang-pasangan adalah menginfakkan harta apa saja yang dimiliki, baik dinar, dirham, unta, sapi, kambing, dan seterusnya, tetapi minimal 2 buah. Akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini pilihan. Maka siapa saja yang termasuk ahli salat akan dipanggil dari pintu salat. Siapa saja yang termasuk ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa saja yang termasuk ahli puasa akan dipanggil dari pintu Rayyan. Dan siapa saja yang termasuk ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah, orang yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut tidak akan ada rasa takut dan khawatir pada dirinya. Apakah ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar apa yang engkau katakan wahai sahabatku, dan aku berharap
kamu termasuk di antara orang yang akan dipanggil dari semua pintu surga. Hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang sedikitnya jumlah orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Di dalamnya juga diberitahukan bahwa yang dimaksud adalah amalan sunnah, bukan hanya amalan yang wajib. Karena banyaknya amalan yang dikumpulkan oleh seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang yang mengumpulkan amalan-amalan sunnah tersebut dipanggil dari semua pintu surga sebagai penghormatan terhadap dirinya. Kalau tidak demikian, maka dia akan masuk dan dipanggil dari satu pintu surga saja. Dan kemungkinan dari pintu amalan yang paling dominan ia lakukan. Saudara-saudariku yang mulia, khusus untuk pintu bagi orang yang suka berpuasa, mereka akan dipanggil dari pintu Rayyan. Dari Suhail bin Sa'ad menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imun yawmal qiyamah, la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum, yuqal aina as-sha'imun, fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad." Di dalam surga ada pintu yang dinamakan Rayyan. Orang-orang yang biasa berpuasa akan masuk darinya pada hari kiamat. Dan tidak seorang pun akan masuk bersama mereka. Dikatakan, di manakah orang-orang yang biasa berpuasa? Maka mereka pun memasuki surga dari pintu tersebut. Ketika orang yang terakhir dari mereka telah masuk, pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang akan masuk melaluinya lagi. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudariku yang mulia, mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang sedikit yang akan dipanggil dari seluruh pintu surga yang 8. Dan kita mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.